Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pagi ini dalam kondisi baik ya, sehat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pajak pertambahan nilai. Jadi kalau dari beberapa video sebelumnya mungkin saya banyak membahas mengenai PPh Pasal 21 ya. Sekarang kita coba bahas mengenai pajak pertambahan nilai, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang tidak sama. Jadi seperti yang sudah sama-sama kita pahami bahwa di ketentuan Undang-Undang PPN kita terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran ya, di mana dengan mekanisme pengkreditan ini pengusaha kena pajak diberikan kesempatan untuk mengkreditkan pajak masukan, yakni PPN atau pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehan barang atau jasa yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau suatu jasa yang nantinya akan diserahkan gitu ya. Jadi kalau dalam mekanisme PKPM di Undang-Undang PPN kita, ketika kita menjual itu adalah pajak keluaran atau PK, dan ketika kita membeli itu adalah PM. Nah, dalam satu mata rantai produksi, PM itu akan dikreditkan dengan PK ya. Jadi PM akan menjadi pengurang PK. Jadi misalnya saya merupakan produsen tekstil gitu ya, di mana untuk membuat satu baju saya harus membeli kain, membeli benang gitu ya, serta membeli barang modal seperti mesin jahit dan lain-lain. Nah, ketika perolehan kain, benang, dan mesin jahitnya, itu saya membayar PPN yang disebut sebagai PM atau pajak masukan. Nah, pajak masukan ini dapat dikreditkan dengan hasil produk saya. Jadi ketika saya menjual baju berupa tekstil, saya akan memungut PPN. Nah, PPN tersebut disebut sebagai PK atau pajak keluaran. Nah, PM yang tadi saya peroleh ketika membeli kain, benang, dan mesin jahit itu dapat dikurangkan dari PK. Gitu ya. Selisihnya merupakan pajak yang kurang atau lebih dibayar, atau juga terdapat kemungkinan nihil. Artinya ketika PK sama dengan PM, maka pengusaha kena pajak tidak perlu membayar apapun. Sementara kalau PK lebih besar dari PM, selisihnya merupakan PPN yang kurang dibayar. Dan apabila PK lebih kecil dari PM, selisihnya merupakan pajak yang lebih dibayar dalam suatu masa pajak, gitu ya, sesuai ketentuan atau kaidah restitusi pajak, restitusi PPN di Indonesia. Nah, sebenarnya pembahasan mengenai pengkreditan pajak masukan yang tidak sama ini diatur di pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN ya, atau terakhir diubah dan ya ini Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, atau belum lama ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Nah, kita awali dengan ketentuan umum mengenai pengkreditan pajak masukan. Jadi terdapat ketentuan umum yang perlu kita pahami terkait dengan pengkreditan pajak masukan ya. Pengkreditan pajak masukan ini sebenarnya diatur di pasal 9 ya, di pasal 9 Undang-Undang PPN. Bahwa yang pertama, menurut Undang-Undang PPN, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Nah, ini aturan dasarnya bahwa pajak masukan di suatu masa pajak itu harus dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Jadi misalnya saya memproduksi tekstil di bulan Juni 2021, maka pajak masukan tersebut siogianya dikreditkan dengan pajak keluaran pada bulan yang sama, pada masa pajak yang sama gitu. Jadi perolehan atau PM tersebut akan saya kreditkan dengan PK di masa Juni 2021 juga. Itu aturan dasarnya. Jadi seharusnya atau sebaiknya pengkreditan itu terjadi di masa pajak yang sama. Namun, video kali ini kita akan membahas mengenai ternyata ada aturan mengenai pajak masukan itu dapat dikreditkan dengan masa pajak yang tidak sama dengan masa pajak keluaran yang berbeda. Nah, itu karena undang-undang mengatur demikian. Nah, sebenarnya terkait kaidah umum pengkreditan pajak masukan ini yang berhubungan dengan video kita kali ini adalah ketentuan di angka 1 ini. Sedangkan ketentuan di angka 2 ini merupakan hal yang baru diatur di Undang-Undang Cipta Kerja sebelum yang menggantikan aturan yang lama. Kalau aturan yang lama tuh mengatur mengenai perolehan barang modal sebelum PKP berproduksi.
Kemudian di sini diubah dengan ketentuan baru di mana bagi BKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP, pajak masukannya dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan. Jadi nanti ada ketentuan terkait. Nah, ini ketentuan baru di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, sedangkan ketentuan umum nomor 3, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang perolehan BKP atau JKP yang digunakan berhubungan langsung. Nah, ini juga kaidah umum ya. Jadi pengkreditan pajak masukan itu boleh selama perolehan barang atau jasa tersebut berhubungan langsung ya disebutnya ya, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya ketika saya menjual tekstil, maka yang dapat saya kreditkan adalah terkait perolehan atau pembelian kain, kemudian benang, serta tenaga kerjanya mungkin apabila ada PPN, apabila ada PPN-nya ya, kemudian barang modal berupa mesin jahit dan lain-lain. Sedangkan perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan penjualan tekstil tersebut, maka tidak dapat dikreditkan. Nah, kita masuk ke pengkreditan pajak masukan di masa yang tidak sama ya. Jadi sebenarnya ceritanya pada zaman dulu sebelum penerbitan faktur pajak itu menggunakan e-faktur seperti sekarang, itu terdapat kemungkinan transaksinya bulan Januari misalnya, fakturnya baru diterima di bulan-bulan berikutnya gitu ya, karena harus dikirimkan melalui pos, atau mungkin ada juga kejadian fakturnya ketilep atau hilang gitu ya, atau mungkin nyelisip entah di mana. Nah, itu terdapat kejadian seperti itu. Namun kalau dalam bayangan saya dengan ketentuan e-faktur seperti sekarang, hal-hal seperti itu seharusnya sudah mulai berkurang ya. Kecuali memang PKP menghadapi suatu kegiatan administrasi yang sangat besar gitu, dokumennya sangat banyak, itu masih dimungkinkan terjadi. Nah, karena dimungkinkan terjadi hal-hal tersebut, maka Undang-Undang PPN memperbolehkan pengusaha kena pajak untuk mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang tidak sama. Jadi boleh dikreditkan dengan masa pajak yang tidak sama. Ya, jadi misalnya Juni itu pembeliannya Juni nggak harus dikreditkan dengan pajak keluaran Juni. Ya, tetapi ada aturannya, yakni dalam masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jadi kalau misalnya sekarang bulan Juni, harusnya kan PM dikreditkan dengan masa Juni gitu ya, tetapi undang-undang boleh tuh membolehkan untuk mengkreditkan di masa Juli, Agustus atau September. Itu sebenarnya secara praktis bahwa pajak masukan itu dapat dikreditkan di empat masa pajak, yakni masa pajak yang terkait, yakni masa pajak yang sama dengan masa pajak fakturnya, yang kedua masa pajak setelahnya, hingga 3 masa pajak berikutnya. Jadi secara total menjadi pajak masukan itu dapat dikreditkan di 4 masa pajak. Nah, itu ketentuannya ya. Ini nanti ada ilustrasinya. Jadi misalnya, tapi sebelum ke ilustrasi kita baca ketentuannya dulu ya. Nah, Undang-undang mengaturnya demikian bahwa PM dapat dikreditkan sampai dengan 3 masa pajak berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, tetapi kemudian ada pengaturan yang terbaru nih terakhir di SE 02 tahun 2020, terdapat beberapa ketentuan yang memang perlu kita baca nih. Yang pertama bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Nah, itu ketentuan undang-undang juga mengatakan demikian tadi. Yang kedua, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan masa pajak keluaran pada masa pajak yang sama, seperti tadi misalnya karena terlambat diterima atau hilang gitu ya, itu dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Ya, ini juga masih ketentuan undang-undang masih berbunyi demikian. Pajak masukan yang belum dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat disebabkan antara lain karena faktur pajak terlambat diterima. Ya, ini mempertegas saja ya, misalnya pajak masukan tersebut karena baru diterima gitu. Tapi sebenarnya dengan tadi saya sudah sampaikan dengan penerbitan e-faktur seperti sekarang, harusnya begitu faktur pajak terbit, PKP pembeli itu sudah dapat fakturnya gitu ya, sudah dapat salinan atau bahkan sudah dapat dokumen faktur aslinya dan dapat dicetak sendiri karena dapat dikirimkan melalui media email dan lain-lain.
Kemudian di angka 3-nya disebutkan, dalam hal jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah terlampaui, pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan melalui pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan. Jadi seandainya 3 bulannya telah terlewati, gitu ya. Seandainya 3 bulannya telah terlewati, maka pengusaha kena pajak bisa atau tetap dapat mengkreditkan faktur pajak tersebut, tetapi melalui mekanisme pembetulan SPT masa PPN masa pajak yang bersangkutan. Ya, nanti kita akan coba ilustrasikan, atau mungkin kita langsung ke ilustrasi sendiri, ke ilustrasinya. Jadi sesuai dengan ketentuan tersebut, sebentar. Nah, sesuai dengan ketentuan tersebut, ini ada ilustrasinya. Misalnya, transaksi terjadi di tanggal 7 Juli 2020, ya, di mana pada tanggal tersebut dilakukan penyerahan BKP, kemudian diterbitkan faktur pajak. Nah, di bulan Agustus, September, dan Oktober, di bulan Agustus dan September faktur pajaknya belum diterima atas transfer tersebut, di mana PKP pembeli baru menerima fakturnya di bulan 10 nih, bulan Oktober 2020. Nah, ketentuan dasarnya kan ketika pembelian terjadi di bulan Juli, maka PM harusnya dikreditkan di masa pajak yang sama, gitu ya. Artinya dikreditkan di bulan Juli juga. Tetapi undang-undang membolehkan karena terlambat diterima, boleh dikreditkan hingga 3 masa setelahnya. Jadi atas transaksi yang terjadi di tanggal 7 Juli 2020 ini dapat dikreditkan di masa Agustus, September maupun Oktober. Nah, karena baru diterima di bulan Oktober, maka PKP pembeli dapat mengkreditkan PM-nya di bulan Oktober. Seperti itu ya. Nah, ketika artinya pengkreditannya dilakukan di masa pajak Oktober gitu ya. Nah, ketika misalnya perolehan fakturnya atau fakturnya baru diterima di bulan 11 misalnya, itu kan sudah lewat dari 3 bulan ya, maka yang dapat dilakukan oleh pengusaha kena pajak pembeli adalah melakukan atau faktur pajak tersebut tetap dapat dikreditkan, tetapi dengan melakukan pembetulan SPT masa bulan Juli. Ya, harus bulan Juli, karena di sana disebutnya SPT masa PPN masa pajak yang bersangkutan. Masa pajak yang bersangkutan kan Juli ya. Ya, artinya tidak bisa tuh pembetulannya, Pak, saya pembetulannya Agustus atau September atau Oktober saja boleh nggak bisa. Karena faktornya Juli, maka tetap dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT masa pajak bulan Juli 2020. Nah, itu ilustrasinya ya. Ini penjelasan dari angka 3. Kemudian di angka 4 diatur juga pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 berlaku juga terhadap pajak masukan yang tercantum dalam dokumen tertentu. Jadi nggak harus faktur pajak ya, apabila dokumennya berupa dokumen tertentu, misalnya tiket gitu ya, atau airway bill, atau mungkin tagihan telepon, itu tetap dapat dikreditkan selama memenuhi syarat ya, selama memenuhi syarat pengkreditan. Kemudian di angka 5 disebutkan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 4 hanya dapat dilakukan dalam hal pajak masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya. Jadi tetap dapat dikreditkan, tapi syaratnya belum dibebankan sebagai. Makanya hati-hati ketika sudah lintas tahun ya. Misalnya transaksinya Desember, fakturnya baru diterima bulan Mei misalnya. Itu hati-hati, jangan sampai fakturnya ternyata sudah dicatat sebagai biaya di laporan keuangan tahun sebelumnya gitu ya, atau ditambahkan dikapitalisasi dalam harga perolehan, karena bisa jadi biaya tersebut dikapitalisasi misalnya terkait perolehan aset ya, sesuai kaidah PSAK 16 itu kan harus dikreditkan atau dikapitalisasi sebagai nilai perolehan, itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir terhadap PKP, dan syarat yang kedua PKP-nya belum diperiksa untuk masa pajak tersebut ya. Jadi kalau sudah diperiksa jadi nggak bisa dikreditkan. Kemudian ada beberapa contoh yang diberikan oleh SE02 tahun 2020. Ini ada 7 contoh, mungkin kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, PTA melakukan pembelian dengan faktur pajak tanggal 4 Februari 2020. Pajak masukan atas pembelian mesin tersebut dikreditkan dengan masa pajak keluaran masa pajak Februari 2020 dalam SPT
Iya ya, ini ketentuan umumnya bahwa PM itu dikreditkan dengan masa pajak yang sama. Ini kan perolehannya tanggal 4 Februari, ya pengkreditannya dilakukan untuk masa pajak Februari. Itu ketentuan dasar. Contoh yang kedua, pajak masukan atas pembelian mesin, sebagaimana dimaksud pada contoh 1, dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak Februari atau masa pajak berikutnya itu Maret, April, dan Mei ya, sampai dengan 3 masa setelahnya. Tapi ini jangan disengaja ya, jadi pengkreditan dengan masa pajak yang tidak sama itu dapat dilakukan apabila memang faktur pajaknya benar-benar diterima gitu ya. Jadi karena bisa jadi Bapak Ibu ketika mengisi SPT PPN misalnya, oh ini kalau saya kreditin SPT saya jadi LB nih, ya kan? Jadi LB, kalau LB takut diperiksa, saya kreditin di masa pajak berikutnya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi mending sesuai ketentuan saja. Kalau memang SPT-nya lebih bayar ya tetap dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atas kelebihan pembayaran tersebut gitu ya, di tahun pajak yang sama. Kemudian contoh yang ketiga, PTB melakukan pembelian mesin dengan faktur pajak tanggal 4 Februari 2020. Namun faktur pajaknya baru diterima oleh PTB pada bulan Juni 2020 ya. Jadi Februari diterima bulan Juni, itu kan telatnya hampir 4 bulan ya. PTB telah menyampaikan SPT masa. Jadi SPT masa Februarinya telah disampaikan. Maret, April, dan Mei juga telah disampaikan. Pajak masukan atas pembelian mesin tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran melalui pembetulan SPT masa Februari. Nah, memang di sini diberikan contoh pembetulannya bisa tuh di masa Februari, Maret, April, atau Mei. Tapi kalau saran saya untuk tertib administrasi, pembetulannya dilakukan dengan pembetulan masa pajak yang sama, gitu ya, bukan masa pajak setelahnya, meskipun undang-undang memperbolehkan. Ini ada contoh yang keempat. PTC melakukan pembelian mesin dengan faktur pajak tanggal 4 Februari 2020, namun faktur pajaknya baru diterima pada bulan Juni. PTC telah menyampaikan SPT masa PPN, masa pajak Februari, Maret, dan April, tapi belum menyampaikan masa pajak Mei. Pajak masukan atas pembelian mesin tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran melalui pembetulan SPT masa PPN masa Februari, Maret, April, atau melalui, nah ini choices saja ya sebenarnya. Contoh 5, 6, dan 7 itu adalah pilihan-pilihan untuk kasus-kasus yang berbeda. Tapi inti dari SE tersebut sebenarnya mengatakan bahwa yang pertama, faktur pajak ya sebaiknya dikreditkan dengan pajak keluaran masa pajak yang sama. Yang kedua, boleh masa pajak yang tidak sama, tetapi batasannya hanya 3 masa setelahnya. Atau secara total hanya 4 masa sejak fakturnya diterbitkan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.